Tapi tidak semua anak menyadari. Ada 5, ada 7 anak, malase tomatoanna, sakit orang tuanya. Silakan kau ambil bagian-bagian dari kebaikan itu. Ada anaknya tawa kaya, tapi kan sibuk kiri kanan kasihan cari nafkah. Maka dia tidak bisa kasih kencing bapaknya. Dia tidak bisa kencing usap-usap keringatnya ibunya. Maka dia partisipasinya, dia belikan obat, dia tanggung semua rumah sakitnya. Ada juga tawa, pengangguran, tidak ada uangnya, tapi waktunya banyak. Maka Allah kasih hadiah. Kau urusi kencingnya bapakmu. Kau gantikan pakaiannya. Kau gantikan tempat tidurnya. Kau yang rawat kau yang suap Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Berarti Bapak Ibu sekalian, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisimu mati. Itu tonsing kelebihannya kalau orang sakit dulu seperti almarhum. Ya komalase yolo napa naruntu ajalenna, ada kesempatan bertobat. Itu enaknya kalau sakit dulu. Ada kesempatan bertobat. Sakitnya sendiri kalau dia sabar, sakitnya sendiri itu sudah sakit dan dia sabar menggugurkan dosanya. Apalagi kalau dia melakukannya dengan memperbanyak istighfar. Itu kelebihannya orang kalau sakit. Tapi kekurangannya manreong koso. Kalau orang mampu, alhamdulillah. Dia mampu, tapi ada lagi kelemahannya. Apa? Membuat anak-anaknya bisa durhaka. Tidak semua anak diberikan ujian dan hadiah sakit ibu bapaknya baru meninggal. Maka kalau ada anak yang ibu bapaknya sakit, Allah sayang kalian. Kenapa? Allah ingin mendapatkanmu. Nah, kasih kau hadiah pintu masuk surga. Tapi tidak semua anak menyadari. Ada 5, ada 7 anak, malase tomatoanna, sakit orang tuanya. Silakan kau ambil bagian-bagian dari kebaikan itu. Ada anaknya tawa kaya, tapi kan sibuk kiri kanan kasihan cari nafkah. Maka dia tidak bisa kasih kencing bapaknya. Dia tidak bisa kencing usap-usap keringatnya ibunya. Maka dia partisipasinya, dia belikan obat, dia tanggung semua rumah sakitnya. Ada juga tawa, pengangguran, tidak ada uangnya, tapi waktunya banyak. Maka Allah kasih hadiah. Kau urusi kencingnya bapakmu. Kau gantikan pakaiannya. Kau gantikan tempat tidurnya. Kau yang rawat kau yang suap Itu semua. Jadi ketika ada orang tua sakit, Allah menguji kalian. Mau kau ambil ini surga atau tidak? Tapi sayang 1000 sayang. Banyak anak diuji orang tuanya stroke. Diuji orang tuanya kena serangan gula. Aduh. Anaknya 1 tahun mulai mengeluh. Kenapa? Istrinya yang tidak sabar. Maka bu, hati-hati milih mantu. Kalau masih mahasiswa sanging kuku najina jaga, mana potong kuku pigitongi salon, mau kok kira-kira nak kasih kencing kalau sakit kok. Carita campur raktu. Tenamo, mana matana nasaritongi soplens. Bulu matana tak lapis-lapis. Kira-kira mau kok nabukakan pempersmu kalau stroke mako. Nah bilangi suaminya kasih masuk panti jompo itu orang tuamu. Itu gunanya orang hati-hati milih mantu. Karena ada orang baik anaknya, istrinya pandrasu-rasu. Banyak yang begitu. Bersaudara bagus kasihan. 4 bersaudara, sekandung seibu. Masya Allah baik rukun. Datang istrinya. Kan kau anak pertama. Selama hidup bapakmu banyak kau kasih. Selama hidupmu bapakmu semua kau yang ngurus. Sekarang meninggal apa kek kau bisa ambil di situ? Mulai itu. Maka ibu hati-hati ki. Untuk apa dia cerdas? Untuk apa dia cantik? Kalau nasi sakit nanti kalau pensiun maki. Percaya ki itu yang pelihara kuku. Mana giginya nak kawat. Nak kasih soples batana. Rambutnya nak kasih kriwil-kriwil. Oh. Tena harapan. Mandreong koso. Betul kak. Lihat maki pelajari maki anak mantunya orang yang magaya. Justru yang miskin itu kodong. Yang alumni pesantren. Yang orang dari kampung. Itu yang ngurus nanti mertuanya ketika sakit. Maka paling celaka kalau mantu tak sudah jelek. Miskin.
Male, beleng-beleng. Nih. Nah, ada juga orang tidak sempat sakit. Ada. Tiba-tiba naik mobil, bak, mati kita. Ada tuh kelebihannya. Apa kelebihannya? Nggak makan ongkos. Iya toh? Apalagi kelebihannya? Anaknya nggak sempat punya dosa sama orang tuanya. Tapi apa kekurangannya? Nggak sempat tobat. Nah ini yang lebih parah. Kalau nggak sempat kita tobat. Apa mi kalau selama ini hidup ki 40 tahun. Malam nggak jelas kemana. Duhur nggak pernah hadir di masjid. Ramadan tidak pernah puasa. Puasa ji tapi pertengahan, akhir dan awal ji. Lebaran paling duluan dapat karena di masjid karena baju baru. Nah, tiba-tiba mati mendadak, serangan jantung, ditabrak mobil, tenggelam, naik sepeda. Untung saya ingat. Kata pas sepeda. Saya juga pas sepeda aja. Tapi jangan saiki itu bajuta yang sempi-sempi, itu melanggar syariat. Nah kita tidak tahu, banyak kan kita dengar itu orang lagi sepeda na mati. Bayangkan kelihatan ini paha pak. Hah? Tipis na celanana baru. Oh mana? Mati kok begitu menghadap. Na belender kok malaikat. Yang tadinya malaikat masih sana lihat kok pakai begitu. Hai, cabut misalkan yang ini. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masing-masing ada kelebihannya. Nah, yang pasti, yang kedua. Ya, yang kedua. Hidup ini, maka dia pun Allah Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Das'ad. Firdaus. Haji Amir. Ini dunia ji sementara ji saja. Acule-cule yami. Maringarak kombo. Ada tambangmu. Sebentar ji cika. Maka dunia ini hanya titipan. Apa titipan dunia itu? Macam-macam. Satu, titipan dunia ada disebut harta. Harta ini titipan. Ada pula titipan berupa ilmu. Ustadz. Ada pula titipan berupa anak. Ada pula titipan berupa umur. Titipan semua itu. Maka ketika Allah kasih kau titipan, satu, jangan kau sombong. Yang namanya titipan bos, jangan kau sombong. Harta, titipan jitu. Ini. Ada mobil di sini 3-4 kayaknya di dalam sini. Titipan ji. Titipan nih. Kalau mati ki, seperti almarhum. Nah bawa hartanya? Enggak. Kaos kaki aja enggak boleh dipakai. Dasi aja enggak boleh dipakai. Titipan aja ini. Harta ini titipan. Maka yang namanya titipan, jangan kau sombong dengan hartamu. Maka ambil ilmunya, tukang parkir. Ini banyak semua tukang di sini, Pak Warkop. Nah bilang temanku, jangan mengaku anak Warkop Makassar kalau kau tidak tahu camidu. Apa itu camidu, Ustaz? Catami dulu. Ketua Pak Amir. Ayo. Coba lihat itu tukang parkir di Warkop. Masya Allah baik na hatina. Nggak ada sombongnya. Banyaknya mobil na jaga. Nggak pernah patente sombong. Kenapa? Begitu ambil orang mobilnya, maka lama kali jadi kasih 2006 nih. Kenapa? Karena dia yakin bukan mobilku. Maka sebaiknya itu harta tak seperti tukang parkir. Titipan jini, jangan kau sombong. Kalau Allah marah dengan kekayaan yang kau sombongkan, Allah ambil hartamu. Sekejap ji. Maka dami pun Allah Ta'ala kun fayakun. Jadi habis. Apa contohnya? Tsunami. Lihat itu kalau tsunami hancur. Gempa, kebakaran. Maka harta jangan membuat kita sombong. Ibu-ibu,
Tahu ki Firaun? Tahu ki? Itu Firaun, Bu. Allah melaknat dia karena dia sombong. Gagah. Raja. Istananya banyak. Dilapisi dengan dinding-dinding emas. Tapi karena sombong, Allah laknat dia. Dan Allah tidak akan memasukkan dia dalam surga. Kalau kita ini Islam pernah dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Jangan makin khawatir, Bu. Ini semua kita pasti masuk surga. Yang penting sudah syahadat, yakin dua kalimat syahadat itu pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaan, kapan masuk surganya? Sudah pakai dicuci. Di mana dicuci, Bu? Neraka kedua ji tempat, tidak ada tengah-tengah. Jangan kau pikir ada bencong, tidak. Tuh, neraka, surga. Kalau dia tidak masuk surga, di neraka. Kalau dia Islam, masuk ke surga. Tapi mampir dulu di neraka. Bagaimana keadaan di neraka dicucinya? Tergantung dosamu. Sama bajuku saya. Kalau bajuku yang kupakai si ceramah, rendam saja deterjen, bilas sedikit, bersih. Tapi itu bajuku yang kupakai dulu waktu ku SMA SMP kalau pika sawah, kotor, mamaku nak cuci istilahnya, nak cuci kalantang. Tahu ki kalantang, Ibu? Tahu bapak-bapak kalantang? Direndam dulu satu malam air panas, besok baru disikat, dibanting-banting, diinjak-injak, toh, dibanting lagi, disikat, baru dijemur satu hari, malamnya diembunkan, besok baru dibersihkan lagi, baru bersih. Begitu, Bi. Kalau banyak dosa tak, kalau sedikit ji, tampilin jaki saja, tak, masuk kok. Sudah, Bi. Tapi kalau banyak dosa au patopan di kalantang. Di kalantang orang, Pak, tergantung dosa. Tapi Firaun, itu Allah jelaskan Quran, haram dia masuk surga. Kenapa? Karena dia sombong. Lalu dilaknat Allah, tidak ada orang suka. Itu Firaun tidak ada yang sukai. Mana buktinya? Sampai sekarang ini tidak ada orang maros mau kasih nama anaknya Firaun. Itawa terkenal cikali. Nekin jatuh di Quran. Raja. Tapi tidak ada orang mau kasih nama Firaun anaknya. Kenapa? Karena Firaun dilaknat Allah karena kesombongannya. Maka kaya jangan membuat sombong. Yang kedua, apalagi harta. Yang kedua, ilmu. Jangan sombong. Ada keilmuan sombong? Ada. Mana gerangan? Ada, itu biasa. Tidak usah bahas ilmu kedokteran, ilmu agamamu. Adakah ustadz sombong? Ada. Yang mana ciri-ciri ustadz sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Pendapat Naji saja nanggap benar. Kalau berbeda langsung bina bilang bid'ah, masuk neraka. Kada tong itu begitu, Pak? Ada. Apa yang mau kita sombongkan dengan ilmu ini? Padahal Allah sudah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek ni. Itu kata Allah. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ini dasar latih. Yang merasa hebat. Bukan karena saya cerdas. Bukan karena saya jago. Tapi karena ada penontonku. Saya bisa viral. Sampai penonton saya di YouTube sudah 148 juta. Bukan karena saya hebat. Tapi karena ada yang nonton. Coba kalau saya ceramah di sini. 2 jam berapi-api. Membara. Tidak ada yang nonton. Lewat patopan. Lama misaki itu Ustaz. Iya toh? Iya. Jadi kalau jadi penceramah ilmuwan, jangan kau sombong. Kalau Allah marah, nak kasih pikun kok. Ada banyak pikun. Ada banyak pikun. Ada walau benar atau tidak, ini cerita-cerita ji. Ada profesor dekat-dekat mi pensiun, mau pi mengajar. Setiap dia mau pi mengajar, selalu nak cium istrinya. Ini 2 minggu mi, ndak dicium istrinya. Dah protes istrinya, bilang, Pak, biasanya kalau mau pi mengajar, kau cium kak. Ini mau mi 2 minggu ndak pernah mau cium-cium. Dalam hati, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu nak cium. Jantung modus. Mata-mata sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya. Kau kira mamaku nak? Apa yang kita bersombongkan dengan ilmu? Maka yang baik,
mari saling menghormati perbedaan pendapat. Nih, biasa kita ini gara-gara beda pendapat dalam suatu masjid, akhirnya masjid tidak tenang. Lama-lama masjid ditinggal jamaahnya. Lama-lama akhirnya masjid didominasi oleh satu aliran atau mazhab saja. Yang baik, mari saling menghormati pendapat. Kalau kita yakin satu pendapat, lakukan dan amalkan pendapat itu tanpa mau menyalahkan pendapat orang lain. Maka kalau kita lihat masuk di masjid, ada orang takbir begini, silahkan, jangan kau salahkan. Ada juga yang begini, silahkan, ada ton dalilnya. Ada ton kuliah tidak semangat, kayak orang lapar sekali, lama tidak makan. Ini. Ada juga begitu, tuh, tuh, begini saja. Ada ton begitu, tuh. Jamba kau calai urusannya. Sibuk duduk kok. Kenapa? Karena kalau dia salah, kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia sesat, kau tidak ikut sesat. Tapi kalau kau celah, kau maki, kau hina, kau dapat dosa karena menghina hamba Allah. Selesai. Jadi kalau ada kita lihat berbeda, jangan maki urusi. Mau ki pelihara jenggot, silahkan. Jangan toma kau bilang yang tidak pelihara jenggot, ndak sunnah. Mau kau yang jengki celananya, silahkan. Jangan tong kau bilang orang yang dibawa mata kakinya kafir, tidak. Saya dibully di WhatsApp, di Facebook. Ini Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot udah cala-cala kan. Si Buna. Sudah ya? Jadi jangan sombong gara-gara ilmu.